Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa pada hari ini Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025 di Gemar Online GECA Peniel dan GECA Anugerah Kemendung. Sesuai jadwal pada hari ini pembacaan diambil dari 2 Petrus 3. Sebagai renungan hari ini saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan yang demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, surat kedua Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang yang percaya. Dalam surat ini bermaksud memberikan peringatan agar semua orang waspada dan tidak bercacat dan tidak terseret dalam kesesatan yang dikerjakan oleh para penyesat, perihal kepercayaan mereka akan Tuhan Pencipta alam semesta dan kedatangannya kedua kali. Orang percaya harus hidup menantikan kedatangan Tuhan dengan menjaga diri tetap suci dan tak bercacat, serta menghargai kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk bertobat dan menerima keselamatan. Ini bukan kesempurnaan mutlak, tetapi usaha yang sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dan Tuhan memberikan kesabarannya, merupakan anugerah pada kita. Untuk itu kita harus hidup penuh pengharapan akan kedatangan Tuhan sambil terus menjaga kekudusan dan pendamaian. Bapak Ibu saudara kekasih, tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk menghakimi dan menghukum orang berdosa. Bukan saja melakukan kejahatan, namun juga mereka yang menolak keselamatannya. Tujuannya juga memberikan upah kepada orang-orang percaya yang setia sampai akhir dan tekun melayani pekerjaannya. Untuk itu, marilah kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, mengejar perkenan Tuhan, dan berjuang supaya hidup tidak kedapatan, tidak bercacat, dan tidak bernoda. Seperti ayat 14 yang mengatakan, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Dan jauhkan diri kita dari bentuk pencemaran. Seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Untuk mengerjakan dan punya kehidupan tak bercacat celah, menuntut usaha keras kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 15a, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan Yesus belum datang sampai hari ini. Bukan berarti lalai. Justru ini merupakan kesempatan kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan kedua kalinya.
kita harus mempersiapkan supaya bertindak waspada dan tidak terseret dalam kesesatan. Cara berpikir kita harus dengan nilai kerajaan Allah, harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Jangan sampai kita mati tidak bertumbuh dalam mencapai kekudusan, kesalehan, dan tak bernoda dan tak bercacat. Tanpa pengenalan yang benar pada Tuhan, mustahil manusia mampu mempersiapkan dirinya. Petrus fokus bukan hanya pada keyakinan tentang kedatangan Tuhan Yesus, tapi keyakinan akan pengajaran yang benar akan mentransformasi hidup ke arah yang benar pula. Perlu diingat bahwa semua orang yang menghadapi pengadilan Allah, untuk itu milikilah kehidupan rohani yang berkualitas, hasilkanlah buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami mohon padamu ya Bapa, supaya selama kami di dunia ini, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya hidup kami tidak cemar, supaya hidup kami tidak bernoda, dan hidup kami Tuhan lebih baik ya Bapa, selalu mengenalkan kebenaran-Mu, selalu boleh mentransformasikan hidup kepada orang lain ya Bapa, jadi berkat dan berdampak. Untuk itu Tuhan, pakailah hamba-Mu, pakailah jemaat GEJA Peninggal dan Anugerah Kemendung untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.